Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Farah Fatihah. Saya dari kelas 12 IPS SMA Tunasia Kesampurna, dan hari ini saya akan mempresentasikan personal project saya bertema social issues mengenai kesenjangan sosial akibat pandemi COVID-19. Mari kita mulai dari daftar isi. Di sini ada 3 bab yang akan saya bahas pada hari ini. Pertama ada kesenjangan sosial serta pengertiannya. Lalu ada pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir ada dampak dari semakin dalamnya jurang kesenjangan akibat COVID-19 ini. Mari kita mulai dari pengertian kesenjangan sosial. Apakah kesenjangan sosial itu? Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan bermasyarakat, di mana ada ketimpangan sosial yang terbentuk dari sebuah ketidakadilan distribusi banyak hal yang dianggap penting oleh masyarakat. Kesenjangan tersebut seringkali dikaitkan dengan adanya suatu bentuk perbedaan yang sangat nyata serta dapat dilihat dalam segi keuangan masyarakat seperti kekayaan harta. Di sini saya telah mencantumkan suatu gambar. Kita bisa lihat bahwa di sini adalah sebagai sebuah contoh kesenjangan sosial dalam pembangunan, di mana rumah-rumah yang berada di kanan dalam foto ini akan memiliki fasilitas-fasilitas yang lebih memenuhi untuk kehidupan sehari-hari dibandingkan rumah yang ada di kiri. Mari kita lanjut ke pengertian kesenjangan sosial menurut ahli. Saya ngambil pengertian dari Abad Bazuraman dalam bukunya yang berjudul Dari Teologi Menuju Aksi Membela yang Lemah Menggempur Kesenjangan. Dikutipkan dari buku ini, kesenjangan sosial bila definisikan merupakan suatu ketidakseimbangan sosial yang terdapat di warga sehingga menjadikan suatu perbandingan yang sangat mencolok. Ataupun bisa pula dimaksud suatu kondisi di mana orang kaya memiliki peran lebih besar serta lebih berkuasa daripada orang miskin. Peran yang dimasukkan dalam buku ini adalah peran di mana orang kaya memiliki peran yang lebih besar atau kontribusi yang lebih besar terhadap masyarakat dalam kegiatan ekonomi, kegiatan berbudaya, dan kegiatan sosial dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat yang miskin ataupun masyarakat-masyarakat yang buruh. Mari kita lanjut kepada pandemi COVID-19 ini. Apa sih itu pandemi COVID-19? COVID-19 atau virus corona adalah penyakit menular dengan tingkat kasus kematian mencapai 4.814.651 yang terhitung oleh WHO sejak pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019 yang kemudian menyebar dan menimbulkan permasalahan bagi seluruh dunia. Virus ini merupakan tantangan yang hadir secara tidak terprediksi pada tahun 2020 bagi seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Selanjutnya adalah pandemi dan hubungan dengan kesenjangan sosial. Kita mulai dari hubungannya. Sesungguhnya tanpa COVID-19 juga atau tanpa pandemi COVID-19 juga, kesenjangan sosial telah nyata terjadi. Bisa kita lihat pada pre-2020 masih ada kemiskinan melanda, masih ada di mana masyarakat beberapa tidak bisa melakukan sekolah, tidak bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang selanjutnya menjadi hak mereka. Selanjutnya adalah dampak dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tidak cuma berakibat pada kesehatan warga, namun pula mempengaruhi keadaan perekonomian, pembelajaran, serta kehidupan sosial warga Indonesia. Kita bisa lihat sebagai contoh, pandemi COVID-19 membuat pemerintah melakukan sesuatu yang dinamakan PPKM. Sistem ini membuat masyarakat-masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian secara tatap muka atau secara langsung. Selain itu, PPKM juga telah membuat anak-anak sekolah untuk harus melakukan kegiatan belajar lewat internet ataupun daring. Selanjutnya di sini saya memilih 2 topik yang lebih spesifik atau lebih detail pada efek dari pandemi ini, yaitu pengangguran dan putus sekolah. Kesenjangan sosial menjadi lebih dalam akibat pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat menjadi pengangguran dan menyebabkan putus sekolah. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah pandemi COVID-19 yang membuat PPKM yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan sistem PPKM membuat masyarakat-masyarakat yang sangat berpendedasi pada kegiatan jual beli yang harus melakukannya dengan tatap muka akan membuat mereka untuk menjadi pengangguran ataupun tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, karena karena keluarga-keluarga yang sangat berdependensi pada seorang ayah yang harus mencari uang, dan jika ayah tersebut menjadi pengangguran, bisa saja muridnya atau bisa saja anaknya menjadi seorang yang putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Mari kita lanjut dari dampak dari semakin dalamnya jurang kesenjangan.
Di sini ada sebuah akronim yang telah saya buat mengenai dampaknya. Pertama ada sektor ekonomi, kedua ada kriminalitas, ketiga ada putus sekolah, dan keempat ada menghambat tingkat keberlangsungan ekonomi Indonesia. Mari kita mulai dari S, yaitu sektor ekonomi. Dengan tertutupnya sektor ekonomi akibat COVID-19, apalagi pariwisata, yang tidak diperbolehkan sama sekali pada awal pandemi COVID-19 ini, akan menyebabkan meningginya tingkat pengangguran Indonesia dan menyebabkan banyak perusahaan untuk menggulung tikarnya. Selanjutnya ada kriminalitas. Memburuknya ekonomi Indonesia akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kriminalitas pada masyarakat lapisan bawah karena manusia sebagai dasar butuh untuk memenuhi kebutuhan primernya seperti sandang, sangan, dan papan, yaitu baju, makanan, dan tempat tinggal. Dan jika mereka tidak bisa mendapatkan ketiga hal itu, mereka akan melakukan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya adalah putus sekolah. Dengan hilangnya pemasukan satu keluarga akan menyebabkan anak putus sekolah karena tidak ada biaya. Putus sekolah sendiri akan memiliki dampak berkepanjangan bagi kondisi sosial serta ekonomi Indonesia, di mana masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah akan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa memberlangsungkan ekonomi Indonesia untuk kedepannya lebih maju. Selanjutnya ada menghambat. Yang menghambat saya dimaksud di sini adalah menghambat perlaju ekonomi Indonesia atau menghambat meningginya perekonomian Indonesia. Tidak menutup kemungkinan bahwa tingkat kemiskinan akan semakin tinggi karena prospek kerja bagi anak yang putus sekolah kebanyakan bergaji rendah seperti buruh dan pekerja-pekerja keras lainnya, sehingga akan menghambat keberlangsungan ekonomi Indonesia untuk kedepannya. Mari kita lanjut untuk upaya kolektif untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. Mari kita mulai dari tidak sedikit pula permasalahan yang semakin memburuk seperti kasus pengangguran dan putus sekolah akibat tidak seimbangnya kesenjangan sosial di masyarakat. Hal ini seharusnya dianggap sebagai peringatan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem yang ada agar kesenjangan sosial tidak semakin berkepanjangan dan runyam. Tak hanya pemerintah pula, masyarakat pun harus turut adil dalam menyelesaikan permasalahan ini. Karena keadilan sosial pun sudah sepatutnya kita cari dan kita gapai sehingga tercipta kesetaraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ke depannya. Kita sebagai masyarakat tentu ingin hidup tenang dalam hidup kita, ataupun ingin meningkatkan kualitas hidup kita sendiri. Karena itulah kadang kita lupa untuk membantu satu sama lain demi mencapai kualitas hidup yang ideal bagi kita. Tetapi dengan kita bisa membantu masyarakat di lapisan bawah, kita telah membantu diri kita sendiri. Sebagai contoh, imigrasi ilegal, kriminalitas, resesi ekonomi merupakan efek dari kemiskinan yang disebabkan ketimpangan sosial. Dengan kita memberi gaji yang lebih besar ke pegawai kita, membeli produk buatan negara kita sendiri, ataupun makan di restoran kecil, kita telah membantu mersirkulasi uang yang nantinya dapat membangun negara kita sendiri. Karena masyarakat tersebut bisa membayar pajak yang sesuai dengan gaji mereka. Selanjutnya, sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.